Nama saya Zakar Sama Tobing dengan NIM 1302016. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas keamanan pangkat lunak saya. Saya mengambil contoh pada pilot, yaitu kalau dilihat pilot itu adalah sebuah download manager gitu yang dibuat oleh dengan bahasa Python. Jadi dirancang untuk yang lightweight, jadi mudah untuk dipraktikkan sehingga sangat ideal untuk dipasang pada berbagai macam setup yang membutuhkan download manager yang ringan. Kemudian untuk hal-hal yang perlu dicatatnya sendiri, jadi scope-nya sendiri saya menaruh pada ya ini hanya pada web UI-nya dan API yang adanya. Repository yang tercantum juga dan pengujiannya saya lakukan pada berbagai versi yang berbeda. Jadi mencocokkan dengan kerentanan spesifiknya sebelum tambalannya. Jadi sebelum patch-nya itu sendiri gitu. Satu versi sebelumnya. Yang saya pilih adalah tiga kerentanan publik, yaitu CVE-nya. Yang pertama ada tentang SQL injection, yang kedua ada CSRF, cross-site reverse forgery, dan log injection. Dan pendekatannya sendiri untuk setupnya sendiri saya menggunakan Docker dan saya membuat kontainer yang berbeda-beda untuk semua eh, CV yang ada. Jadi yang saya pakai adalah ya Docker, Burpsuite, dan Python juga untuk membuat script-script yang ada. Kemudian untuk CV-nya sendiri, pertama yang CSRF itu sendiri, jadi menggunakan versi yang 77, yang di bawah 77, jadi saya pakai yang versi 76. Kemudian untuk kontainer sendiri saya membuat ya kontainer sederhana untuk bisa menjalankan pilotnya dalam kontainer tersebut. Kemudian ya saya build image-nya itu sendiri dan ketika sudah dijalankan maka akan muncul UI-nya seperti ini, seperti pilot ini. Ini ada halaman loginnya itu sendiri. Jadi dalam pilot sendiri ada akun yang defaultnya yang bisa sign in menggunakan pilotnya itu sendiri dengan username pilot dan passwordnya juga pilot juga. Setelah sudah masuk, maka ini sudah login pada akun penggunanya. Kemudian saya membuat satu web server lokal yang menghosting satu file HTML sederhana, tujuannya supaya mau mencoba cross-site request forgery, yaitu ketika suatu user sedang login, maka bisa menggunakan kredensial dari login tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas yang lainnya. Dalam hal ini jadi yang saya coba lakukan actionnya adalah pada API ini, add user, menambah user baru. Jadi pada scriptnya sendiri, HTML sendiri sederhana, yaitu auto submit, seperti yang bisa lihat auto submit formnya pada pada rute ini. Jadi membuat user baru dengan username hacker dan passwordnya hacker juga. Jadi kemudian HTML tersebut saya hosting di suatu server Python web server lokal. Kemudian sudah berjalan dan kemudian saya masuk pada halaman tersebut pada port 9000 ini yang saya alokasikan. Kemudian akan masuk pada ya tadi URL yang tadi ditaruh dalam scriptnya dan tulisannya unauthorized. Tetapi ketika saya mencoba login lagi dengan username dan password yang saya bikin, hacker-hacker ternyata bisa login gitu. Jadi bisa masuk. Oleh karena itu maka CSRF itu dapat terjadi begitu. Jadi CSRF dapat dilakukan. Anggaplah di mana URL-nya ini misalnya dalam hal ini localhost 9000-nya itu bisa diubah. Jadi bisa dilakukan ya bisa dilakukan phishing gitu. Jadi anggaplah URL localhost 9000-nya bisa diubah dan dipencet oleh user yang sedang login, maka serangan CSRF dapat dilakukan dalam pilot ini gitu. Jadi untuk remediasinya pertama ya bisa ya mengubah dekoratornya menjadi ya post atau put yang lebih aman daripada hanya get yang kemudian bisa sinkronisasi token itu sendiri. Bisa ada library-nya. Misalnya menggunakan ya library ini. Kemudian yang berikut log injection itu adalah ya jadi bisa menaruh sesuatu dalam lognya. Jadi ini patch dalam versi 75, maka saya menggunakan versi sebelumnya.
Jadi eh iya, ini sama seperti yang tadi sebelumnya. Jadi Docker image-nya itu sederhana saja, hanya untuk bisa menyalakan pilotnya itu sendiri. Kemudian saya build image-nya dan juga saya run image yang sudah dibuat. Kemudian dalam hal ini saya menggunakan Burpsuite untuk mengintersepsi post request-nya. Jadi pertama ya saya login tadi seperti tadi pilot dan pilot sesuai akun defaultnya. Kemudian saya intercept dalam Burpsuite sehingga didapatkan request-nya itu password pilot dan username-nya pilot. Kemudian saya mencegatnya dan kemudian saya mengubah parameternya. Parameter username-nya diubah menjadi teks asal sebenarnya. Tapi yang mau diuji di sini adalah tentang new line character ini. Gitu. Yang kalau dikodekan adalah ya persen 0A. Dan ketika saya coba ubah di sini di username ini menjadi seperti ini, maka ketika saya forward, ketika saya kirimkan teruskan URL-nya dengan parameter yang baru dan ya, ketika dimasukkan yang ini kan memang passwordnya salah, makanya ada di UI-nya menjadi salah. Tapi ketika saya coba login lagi dengan yang biasa, yaitu ya pilot, maka ya ketika saya masuk, kemudian saya navigasi pada logs. Jadi dalam pilot ada logsnya sendiri, dan ketika dinavigasi ada ditemukan satu log, yaitu log ini. Jadi login failed for user. Nah, jadi lognya itu sendiri masuk ke dalam. Iya, error di sini gitu. Jadi masuk dalam dalam lognya itu sendiri. Jadi maksudnya ketika ketika seseorang bisa injek log dalam bisa injek lognya, maka ya bisa menutupi pesannya begitu. Jadi attacker bisa melakukan berbagai hal. Jadi maksudnya karena mereka bisa ya username tadi bisa diganti dengan pesan apapun dan jumlah apapun juga, maka attackernya bisa bisa kompromis lognya gitu. Misalnya seperti menutup jejak serangannya. Jadi kalau ketika saya coba cari, saya mencoba cari source code-nya itu sendiri dengan cara ya di copy dari Docker-nya itu sendiri. Saya menemukan iksan errornya tadi dalam login file for resource itu ada di dua file, yaitu di app blueprint dan API blueprint. Dan ketika dilihat dua-duanya, mereka berdua tidak menangani inputnya dari usernya. Jadi hanya menerimanya secara mentah begitu. Seharusnya padahal untuk remediasinya seharusnya di sanitasi begitu. Dalam hal ini ya seharusnya ada replace gitu. Replace misalnya ya new line gitu dengan ya di replace sehingga tidak ada inject log yang bisa terjadi. Kemudian berikutnya untuk SQL injection itu sendiri. Jadi untuk SQL injectionnya sendiri bisa dilakukan dalam API ini, add package. Jadi kalau dilihat Dockernya sama juga, tapi kali ini saya menggunakan versi yang 90 karena yang terakhir ya udah di patch dalam versi 51. Kemudian saya build seperti biasa dan kemudian saya buat script sederhana untuk mengirimkan payload kepada add package tadi. Jadi ada payloadnya, uh, ya payload sederhana. Jadi ada ya tentang loginnya, do-nya, username, password dan submitnya. Kemudian saya mengirimkannya ke loginnya dan kemudian untuk ya ketika saya sudah login maka di scriptnya dilanjutkan dengan SQL injection-nya. Jadi ya contohnya ya menggunakan ini SQL payload-nya. Jadi ya seperti ini menggunakan dua titik koma yang istilah stack query. Stack query adalah ya ketika ada beberapa query dalam sekaligus yang hanya dipisahkan oleh titik koma gitu. Dan kemudian saya kirimkan ya saya menjalankan script ini yang mengirimkan ya post request tadi kepada add package tadi kepada URL add package tadi. Kemudian ya scriptnya berjalan dengan lancar dan tampilannya juga ada menunjukkan ya finish info ya untuk tadi daily motionnya. Jadi scriptnya berjalan dengan lancar juga. Tetapi ketika dilihat di Docker lognya dapat dilihat bahwa ada error di bawah sini, yaitu adalah SQLite 3 warning, yaitu ketika hanya bisa execute one statement at a time. Karena tadi saya mengirimkan payloadnya adalah stack query, yaitu dipisahkan oleh hanya titik koma. Itu ada dua query dalam
ada dua query bersamaan gitu, dipisahkan oleh titik koma saja. Jadi itu yang membuat error sehingga bisa dilakukan SQL injection gitu. Dan kemudian untuk vulnerability-nya, yang pertama baru saya mencari tentang rate limiting pada halaman login. Jadi saya mencoba untuk mengirimkan request banyak mungkin. Dan contohnya saya memberikan 50 request. Jadi ketika dilihat saya mengirimkannya pada login. Jadi ketika saya coba ya asal aja, padahal nggak ada akun admin. Jadi admin dan passwordnya itu sendiri acak. Kemudian ya saya pakai browser lagi untuk di intercept dan kemudian dimasukkan ke intruder. Jadi dikirimkan ke intruder. Kemudian saya ya tambahkan ini sebagai variabel tesnya supaya di langkah berikutnya bisa diubah. Jadi supaya itu menjadi variabel dan diubah menjadi ya nilai-nilai yang ada yang bisa ditaruh di masing-masing. Jadi saya menaruh 50 payload yang 50 password acak, kemudian saya mulai start attack-nya dan munculnya adalah ya status code-nya semuanya untuk semua 50 request-nya. Jadi dengan itu maka disimpulkan bahwa ya tidak ada mekanisme pemakaian brute force gitu. Jadi maksudnya tidak ada rate limiting gitu untuk API-nya sendiri untuk login. Meskipun mungkin login tidak terlalu penting, tapi seharusnya semuanya memang ada rate limiting juga gitu. Maka rekomendasinya adalah menggunakan ya misalnya decorator Flask gitu. Dan kemudian untuk vulnerability yang kedua, saya mencoba proses scripting pada konfigurasi ini pada ya halaman login juga. Saya mencoba lagi untuk ya pilot-pilot lagi. Saya masuk ke homepage-nya dan kemudian saya coba navigasi ke package, tujuannya untuk mencari ada form yang bisa diisi atau tidak gitu. Dan kemudian ada suatu form yaitu menambah package baru dan saya coba menambahkan sebuah script untuk mengetes apakah apakah input tersebut ditangani dengan benar atau tidak gitu.